Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa pada pertemuan perdana hari ini. Kita akan membahas mengenai nutrisi ternak ruminansia. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester ganjil, yaitu pada semester 3, di mana untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan kuliah ini harus lulus dulu mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah bahan pakan dan nutrisi ternak dasar. Karena mata kuliah itu merupakan dasar-dasar untuk menuju pada nutrisi ternak ruminansia. Mata kuliah ini diampu oleh 7 dosen dan saya nomor 1 sebagai koordinator dari mata kuliah ini. Kemudian nama-namanya ada tertera di layar ini, jadi ada Pak Iman dan sebagainya. Nah, apa yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah NTR ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menunjukkan sistem pencernaan ruminansia, mulai dari feed intake, organ pencernaan, mikroba rumen, proses pencernaan, dan metabolisme. Juga mampu menentukan dan melengkapi kebutuhan nutrien dan pemberian ransum pada ternak ruminansia, mampu mengaitkan perkembangan ilmu nutrisi ruminansia pada setiap jenis ternak, mampu merinci faktor-faktor yang mempengaruhi pencernaan ternak ruminansia, mengkombinasikan dan mengembangkan ransum yang diberikan kepada ternak ruminansia sesuai dengan kebutuhan nutrien untuk mendukung produktivitasnya. Ruang lingkup materi. Jadi mata kuliah ini mempelajari proses yang berlangsung terhadap pakan atau ransum di dalam tubuh ternak ruminansia, menyangkut proses pencernaan mulai dari pencernaan mekanik di mulut, pencernaan fermentatif oleh mikroba rumen di retikulum rumen, dan pencernaan enzimatis yang terjadi di usus halus. Juga mempelajari proses-proses penyerapan, metabolisme, dan pemanfaatan zat makanan pada ternak ruminansia. Demikian juga mempelajari tentang mikroba rumen, interaksi antar mikroba dan lingkungannya dikaitkan dengan pemanfaatan zat makanan, serta manipulasi mikroba rumen untuk tujuan peningkatan efisiensi pencernaan pakan ternak ruminansia. Membahas penyusunan ransum dan pemberian makanan praktis berdasarkan program yang dapat dilaksanakan dalam usaha ternak ruminansia dan mengevaluasi ransum tersebut untuk melihat kualitasnya. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut, maka materi pembelajaran dibagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah pendahuluan, ya seperti sekarang ini. Kemudian pada minggu berikutnya masuk pada sistem pencernaan ruminansia, di mana di dalamnya kita akan membahas proses pencernaan dari mulai prehensi, remastikasi, regurgitasi, kemudian organ-organ alat pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi pencernaan ruminansia. Jadi di sini akan dibahas mengenai feed aditif, feed suplemen, dan juga yang lainnya. Kemudian akan mempelajari juga kebutuhan nutrien dan pemberian ransum pada ternak ruminansia, dan yang kelima adalah perkembangan ilmu nutrisi ruminansia. Nah, sebelum sampai ke sana, barangkali kita menyegarkan kembali. Barangkali di antara Anda ada yang belum tahu apa itu ternak ruminansia. Jadi, ternak ruminansia itu tidak hanya saja berkaki 4, tapi juga harus dia mempunyai rumen. Kalau kuda kan itu berkaki 4, tapi dia bukan ruminansia ya. Dan pencirinya adalah harus mempunyai rumen atau perut besar. Ini contoh-contoh dari ternak ruminansia itu ada domba, kambing, sapi, kerbau, unta, anoa, dan rusa. Jadi ini termasuk kelompok ternak-ternak ruminansia. Nah, ruang lingkup yang tadi saya sebutkan dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan kita mempelajari ilmu nutrisi ternak ruminansia itu adalah bagaimana kita meningkatkan produksi ternak ruminansia tentunya ya. Dari aspek pertama bobot badan, atau dalam hal ini adalah pertumbuhan daging, kemudian produksi susu, kemudian dari aspek keduanya adalah kualitas produknya. Jadi tidak hanya saja ke kuantitas tapi juga ke kualitasnya, dan juga aspek lingkungan. Nah, dari ketiga komponen ini mungkin yang harus kita cermati adalah dari aspek lingkungan, karena ini aspek lingkungan ini merupakan hal yang baru untuk kita ya. Kalau untuk produksi dan kualitas produksi mungkin peternak umumnya sudah mampu ya, melaksanakan meningkatkan produktivitas ternak tersebut. Tapi mengenai lingkungan itu
karena lingkungan ini sekarang ini menjadi menjadi kajian besar ya di dunia. Ini merupakan faktor pencemar lingkungannya. Di sini tanah kombinasi itu merupakan sumber penyumbang metan, gas metan. Ini secara umum sudah dapat dipastikan bahwa tanah kombinasi pasti akan menghasilkan gas metan. Paling yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mitigasinya atau mengurangi gas metan yang terbentuk pada saat proses pencernaan tersebut. Baik. Nah, ini organ pencernaan yang ada pada tanah kombinasi ini ada 4 ya. Jadi ini lambung, yang kita bahas adalah lambungnya. Ini penciri umum dari tanah kombinasi itu adalah lambungnya ya. Lambungnya ada 4 ya, ada 4 bagian atau 4 kompartemen. Pertama adalah rumen, kemudian retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ini pembeda dengan ternak ternak yang lainnya ya. Kalau ternak monogastrik itu tidak ada, ya lambungnya itu hanya satu, yaitu lambung sejati. Nah, untuk ruminansia dia ada 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dari keempat komponen ini yang paling besar peranannya adalah rumen. Oleh karena itu, judul mata kuliah ini adalah nutrisi ternak ruminansia, artinya kita bagaimana memanipulasi atau bagaimana kita mengembangkan sistem rumen agar produktivitas ternak itu bagus atau meningkat sesuai dengan harapan. Nah, untuk mencapai arah ke sana, jadi mata kuliah ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan ya. Jadi minggu pertama kita akan memberikan materi mengenai pendahuluan seperti sekarang ini, yaitu perkenalan saja ya di situ, dan juga mungkin di situ ada kontribusi ternak ruminansia pada produksi pangan. Kemudian yang kedua adalah peran organ pencernaan dan sistem pencernaan. Dan di sini kajiannya bukan hanya saya tingkah laku makan dan organ pencernaan, tapi juga sistem pencernaan pada ruminansia itu dari mulai pencernaan mekanik, pencernaan fermentatif, dan pencernaan hidrolitik. Jadi ini yang istimewa adalah kita membahas mengenai pencernaan fermentatif. Jadi kita nanti akan banyak belajar mengenai sistem rumen ya. Itu rumen itu organ lambung yang berperan besar dalam sistem pencernaan pada ruminansia. Kemudian minggu ketiga kita membahas mengenai ekosistem rumen. Ekosistem rumen ini ada 4 komponen, yaitu temperatur, pH, kondisi anaerob, dan ada gerakannya. Dan juga di situ ada mikroba yang ada di dalamnya. Kemudian jadi ini satu kesatuan. Minggu ketiga itu kita belajar mengenai ekosistem rumen, pencernaan nutrien di rumen, dan pasca rumennya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang perkembangan rumen. Jadi ternak ruminansia begitu lahir itu kondisinya dia belum masuk kategori ternak ruminansia. Kenapa? Karena sistem rumennya masih belum berkembang, masih kecil, sehingga sistem pencernaannya mirip dengan pencernaan ternak monogastrik. Nah, di sini ada perkembangan rumen dan faktor mempengaruhinya. Ya, tentunya untuk meningkatkan perkembangan rumen, kita harus mempelajari faktor apa yang bisa men-trigger agar rumen itu berfungsi secara normal dan dapat dihuni oleh berbagai mikroba yang bermanfaat untuk proses pencernaan di dalam rumennya. Kemudian minggu keempat kita belajar mengenai pencernaan nutrien di pasca rumen. Jadi tadi kita bicara di rumennya, sekarang bicara mengenai pencernaan di pasca rumennya. Di sini yang berperan adalah pencernaan hidrolitik di pasca rumen, yaitu di abomasum, dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi kegagalan metabolik. Jadi kegagalan metabolik itu bukan saja karena sistem manajemen pemberian pakan yang salah, mungkin juga kita tidak tahu ya fase-fase produksi, fase pertumbuhan yang terjadi, sehingga nutrien yang kita berikan itu menjadi tidak bermanfaat untuk ternak. Kemudian yang kelima, minggu kelima adalah peran mikroorganisme dalam rumen. Nah, di sini kita akan mempelajari peran bakteri dalam rumen. Kita tahu bahwa bakteri rumen itu bermacam-macam. Kalau kita hitung populasinya sekitar 200 spesies ya. Kurang lebih 200 spesies, kemudian jenisnya bermacam-macam tergantung substrat yang degradasinya. Kemudian peran protozoa dalam rumen dan peran fungi dalam rumen. Nah, tentunya ketiga jenis mikroba ini hidup di dalam rumen itu bisa saling berinteraksi ya, baik interaksi secara sinergis, bisa antagonisme dan komensalisme, dan banyak lagi proses-proses yang terjadi di dalam rumen itu. Tapi yang pasti bahwa bakteri sangat banyak perannya untuk proses degradasi pakan dalam rumen. Karena apa? Karena bakteri itu merupakan penyumbang besar dalam protein mikrobial.
Kemudian minggu yang ke-6 kita mempelajari tentang peran feed aditif dalam ransum ternak ruminansia. Nah, di sini untuk minggu ke-6 ya, minggu ke-6 dan 7, minggu 5, 6, 7 itu sifatnya adalah diskusi. Jadi untuk materi ke-5, ke-6, dan 7, Anda harus mampu mencari literatur, dituangkan dalam makalah, kemudian didiskusikan di kelas. Jadi kami sebagai dosen pengampu hanya memfasilitasi ya. Ini mudah sekali searching pustakanya. Apa tujuannya adalah supaya Anda paham ya bahwa peran mikroorganisme itu, kemudian peran feed aditif dalam ransum ternak ruminansia, kemudian rekayasa pakan pada ruminansia. Itu ketiga komponen ini besar perannya dalam meningkatkan produktivitas ternak. Pada minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini akan dilaksanakan secara luring ya. Jadi Anda mungkin kita akan melaksanakan di dalam satu ruangan, dan juga mungkin sistemnya tidak lagi soalnya tidak hanya soal-soal dasar, tapi Anda harus bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Kemudian minggu ke-9 kita mempelajari tentang kebutuhan nutrien dan tata laksana pemeliharaan ransum sapi perah. Nah, minggu 9 10 itu sengaja dibagi dua karena untuk sapi perah itu sangat banyak ya materinya. Jadi untuk minggu 9 kita mempelajari tentang kebutuhan nutrien pada periode anak dan darah. Di sini anak ini dari mulai pedet ya, kemudian anak lepas sapi, kemudian darah. Jadi ada 3. Ini akan berbeda ya antara pedet dengan lepas sapi, karena di situ untuk pedet tentunya anak sapi harus mendapatkan kolostrum. Nah, di sini akan kita pelajari bagaimana kolostrum itu, apa kolostrum itu. Kemudian mempelajari juga formulasi dan pemilihan ransumnya. Pada minggu 10 itu langsung kita sudah masuk kepada sapi perah periode laktasi ya. Nah, laktasi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh periode laktasi, atau periode laktasi itu periode beranaknya. Apakah dia anak ke-1, sudah beranak ke-1, sudah beranak ke-2, atau sudah beranak ke-3. Itu kan berbeda ya kebutuhannya. Kemudian juga bulan laktasinya. Kemudian juga mengenai kadar lemaknya. Jadi untuk menyusun kebutuhan nutrien ransum untuk sapi perah itu kompleks ya. Oleh karena itu Anda harus betul-betul memahami ya, mampu membuat kebutuhan nutrien periode laktasi. Demikian juga untuk kebutuhan nutrien periode kering kandang, karena ini kering kandang itu sangat akan berperan banyak menentukan banyaknya produksi setelah melahirkan atau postpartumnya. Minggu 11 kebutuhan nutrien atas laksanaan pemilihan ransum sapi potong. Jadi kalau yang 9 10 itu untuk sapi perah. Nah, sekarang yang ke-11-nya adalah sapi potong atau sapi daging lah ya. Sapi daging. Tentunya di sini juga hampir sama ya untuk mencari angka kebutuhannya. Jadi di sini kita mencari kebutuhan nutrien periode pedet, grower, finishing. Nah, tentunya finishing ini adalah hubungannya dengan penggemukan ya, penggemukan. Kemudian juga di sini ada ransum transportasi. Karena penting sekali nih sementara ini ternak ruminansia ya, seperti sapi daging itu arusnya dari timur ke barat, gitu. Artinya dari daerah NTT, NTB menuju ke Jakarta. Nah, itu selama transportasi tentunya kita harus menyiapkan ransum yang pas ya. Jangan sampai ransum yang kita berikan itu berdampak negatif bagi ternak yang ditransportasi, sehingga akan merugikan pedagang sapinya ya. Kemudian juga di sini formulasi dan pemilihan ransumnya. Dan minggu ke-12 itu kebutuhan nutrien dan tata laksana pemilihan ransum domba dan kambing. Nah, di sini domba dan kambing, mungkin kambing lebih fokusnya ke kambing laktasi, kambing perah ya. Sedangkan untuk domba itu untuk domba penggemukan. Selanjutnya minggu ke-13 itu manajemen pemilihan ransum di perusahaan sapi potong feedlot. Nah, ini kita akan mengundang. Jadi minggu 13, 14, 15 itu kita akan mengundang praktisi atau para ahli ya dari perusahaan maupun dari kalangan akademisi untuk berbicara, untuk menyampaikan materinya di kelas kami ini ya. Jadi minggu ke-13 kita akan mengundang praktisi yang berkecimpung di perusahaan peternakan sapi potong dan atau sapi perah. Jadi pilih salah satu ya. Kemudian minggu 14 kita akan mengundang ini ahli ternak kerbau ya. Itu Prof. Suhubdi yang ada di Undana ya, Kupang ya. Di Kupang itu beliau khusus concernnya di bidang ternak kerbau ini, sehingga
harapan kami dengan adanya share pengalaman, mahasiswa kami bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak mengenai ternak kerbau ini. Kemudian minggu ke-15 ada perkembangan kemutahiran ilmu nutrisi ruminansia. Nah, minggu ke-15 ini kami akan mengundang ahli-ahli yang biasa berkecimpung dalam riset di bidang nutrisi ruminansia. Ini kita akan mengundang orang-orang BRIN ya, mungkin salah seorang saja ya, supaya bisa berbicara di kelas untuk menyampaikan kemutahiran ilmu nutrisi ruminansia ini. Dan pada minggu ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Jadi itulah kurang lebihnya ya mengenai 16 kali pertemuan yang sudah kami plotkan untuk pengetahuan Anda ya. Nah, tentunya kita akan harus mengumpulkan nilai ya. Dari mana nilai itu dapat ya? Bagaimana untuk mendapatkan komponen nilai? Di sini ada dua dulu ya. Yang pertama adalah komponen berasal dari praktikum dan keduanya adalah komponen berasal dari teori. Nah, praktikum itu karena SKS-nya 21 maka praktikum itu menyumbang 30% dari total keseluruhan ya. Kemudian untuk teori itu berasal dari tugas ya tadi ya, untuk tugas pada waktu minggu ke-5 567 ya. 567 Anda harus membuat makalah, disitulah tugas itu dapatkan poinnya ya. Jadi di situ Anda membuat makalah, kemudian berdiskusi, kemudian aktivitas Anda dinilai oleh kami ya. Kemudian kuis. Nah, kuis ini sifatnya insidental tapi akan dilaksanakan minimal 4 kali pertemuan, 4 kali ya dari selama pertemuan ini. Nah, ini kuis ini sifatnya hanya menyumbang nilai saja, sehingga bagi yang tidak ikut kuis itu tidak ada lagi ujian susulan atau dianggap sebagai tidak hadir waktu kuliah tersebut. Nah, kemudian untuk UTS dan UAS itu berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Di sini UTS itu menyumbang 20% dan UASnya 20%. Jadi totalnya adalah 100%. Baik, itu ya untuk RPS yang kami sampaikan. Nah, sekarang kita bicara mengenai ternak ruminansia ya. Jadi kontribusi ternak ruminansia pada produksi pangan. Ini kalau kita lihat dari konsumsi protein hewani di Indonesia ya, bahwa ternak ruminansia itu penyumbang sumber daging ya itu atau sumber protein hewani sangat rendah. Ini kalau kita lihat di bawah ya sumber USDA itu di situ bahwa Indonesia paling rendah dibandingkan negara Amerika Latin ya, Argentina, Brazil, kemudian Cina ya, kemudian juga Eropa ya, Eropa Union, kemudian juga Asianya sendiri, Filipina, Thailand ya, kemudian Vietnam, bahwa negara kita konsumsi protein hewannya rendah. Nah, dari rendahnya ini ternyata penyumbang protein asal ruminansia itu atau beef itu paling rendah juga ya. Yang dominannya adalah babi dan unggas. Jadi inilah tantangan kita sebagai insan peternakan ya. Ini harusnya menjadi trigger untuk kita ya. Bagaimana kita memacu pertumbuhan ternak, bagaimana kita meningkatkan populasi ternak dengan kita mempelajari tentang pakannya. Karena pakan itu merupakan 70% dari total biaya produksi. Jadi memegang peran penting gitu ya. Jadi kalau Anda kurang paham mengenai pakan ya ini tentunya akan rugi ya. Sehingga mungkin produktivitas ternak tidak akan tercapai ya. Dan ini menurut UNICEF ya, bahwa perbaikan gizi didasarkan pada pemenuhan protein hewani memiliki kontribusi 60% bagi pertumbuhan ekonomi negara maju. Nah, ini cukup besar ya, artinya bahwa dengan melalui perbaikan gizi, jadi melalui pemenuhan protein hewani, kontribusinya itu 60% ya. Oke. Nah, ini kalau kita dari prospek daging sapi di Indonesia ya, ini sebetulnya terus tumbuh ya. Jadi terus tumbuh, cuman tetap ya kalau dibandingkan dengan konsumsi ya kita masih kekurangan ya. Artinya di sini sangat besar peluang untuk import. Padahal kita ketahui bahwa dengan import ternak ruminansia itu tentunya kerugian besar ya untuk kita yang daerah agraris ya. Daerah agraris. Dan juga kita tahu bahwa untuk import itu, apalagi kalau import ternak hidup, itu kan ada penyakit yang sifatnya zoonosis ya, bisa menyebar. Seperti kasus kemarin, itu adanya kasus PMK ya, penyakit kuku dan mulut. Itu sangat merebak, sangat merugikan peternak. Kemudian juga penyakit LSD ya, sapi itu borok-borok dan sebagainya. Sehingga kalau sudah terkena penyakit itu ya mungkin ya kita menjadi sulit untuk memperbaiki kinerja atau performa dari ternak tersebut. Nah, kalau kita dari sumbangan kontribusi hewani kita lihat di Jawa Barat ya, bahwa ternyata
domba yang paling dominan ya sebagai penyumbang atau kontribusi terbesar dalam hewan kurban. Ini tahun 2020 ya. Mungkin tahun sekarang pun ya akan seperti ini pola-polanya ya. Artinya di sini bagaimana kita bisa memacu populasi domba ya dengan cara memperbaiki manajemen pemeliharaannya, dan kita orang nutrisi ya tentunya kita memperbaiki aspek nutrisinya atau manajemen pemberian pakannya. Jadi mudah-mudahan Anda dengan ikut kuliah nutrisi ternak ruminansia ini menjadi terbuka ya, sehingga Anda punya keinginan atau punya cita-cita untuk memperbaiki produktivitas ternak ruminansia, baik itu ternak domba, sapi maupun kambing dan kerbau. Barangkali itu ya untuk dan barangkali untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.